Halo teman-teman, dengan gue Efri Nugroho. Kali ini gue mau bahas salah satu sok non-talbung yang lagi ramai banget dibicarain. Karena harganya cuma 200 ribuan. Tapi tampilan dan feel-nya itu loh, udah kayak esok premium. Yap, ini dia RCB A3 series. Dan pastinya ini produk original ya, bukan KW abal-abal. Ini udah termasuk value for money banget. Gue beli sok ini buat dipasang di Vario 125 KZR. Alasannya simple, biar motor kelihatan sedikit lebih pendek. Soalnya kalau buat boncengan bareng istri, doi sering banget ngeluh, katanya motor terlalu tinggi dan susah naik. Makanya gue pilih ukuran 305 mm biar posisi motor agak ceper tapi masih nyaman buat harian. Sebenarnya RCB juga punya ukuran 330 mm, tapi menurut gue itu lebih cocok buat yang suka tampilan tinggi dan standar gitu, makanya gue pilih ini. Jadi hari ini kita bakal bahas lengkap mulai dari packagingnya, build quality, fitur-fiturnya, sampai cara pasangnya di Vario 125 KZR buat yang belum tahu. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Pertama kita coba lihat dari packagingnya dulu ya. Dusnya ini khas banget gaya RCB ya. Warnanya merah mencolok, tulisannya tegas warna putih. Dan kelihatan premium walaupun harganya cukup murah ya. Cuma 200 ribuan. Bisa kalian lihat di bagian depan ada logo besar RCB. Dan ini yang paling penting. Ada dua buah stiker hologram. Yang pertama, tulisannya We Build Raider Confidence. Posisinya melingkar dengan logo RCB di tengah dan ada tulisan Jinwi. Dan yang kedua, stiker dari PT N1 Megah Sejahtera atau biasa disebut N1, N1, yaitu distributor resmi RCB yang ada di Indonesia. Kalau dua stiker ini ada, bisa dipastiin barang lo itu original, bukan tiruan. Oke, sekarang kita buka dalamnya ya. Begitu dibuka langsung kelihatan ya, satu set sok RCB A3 series dibungkus dengan plastik bening dengan watermark logo RCB di seluruh bagian. Bungkusnya ini udah kelihatan niat banget sih. Selain itu ada kartu garansi dari RCB. Ada stiker RCB, ukurannya cukup gede ya. Satu bushing cadangan dan alat buat nyetel preload adjuster. Semua ini dibungkus di kantong bening ya. Ini cukup premium, cukup tebal. Ada logo RCB, We Build Raider Confident, slogannya mungkin dan websitenya. Nah, oh iya, versi yang gue beli ini adalah RCB A3 series ukuran 305 mm untuk Mio series ya. Tapi keterangan di dusnya itu RCB monoshock A3 series Egos atau Skydrive ya. Ini Ego S itu adalah nama lain Mio di luar negeri. Skydrive buat Suzuki Skydrive. Jadi walaupun tulisannya Mio, secara dudukan masih bisa disesuaikan ya. Nah, sekarang kita bahas ke bagian yang paling menarik, yaitu build quality-nya ya. Begitu dipegang, serius deh. Sok ini feel-nya solid banget. Materialnya tebal, finishingnya halus, dan kombinasi warna merah glossy dan hitam dop apa glossy ini ya, itu pas banget. Kalau diperhatiin ada beberapa detail penting yang ada di bodi. Di bagian pegas tertulis 70 lbs per inch, 8 sampai 175 mm. Artinya kekuatan pernya itu 70 pound per inch ya. Dengan travel pair sekitar 175 mm. Jadi kalau lo belum tahu travel pair itu apa? Travel pair itu adalah jarak main shock saat dia bekerja. Makin panjang travel pair, makin lembut shock buat nyerap benturan. Di tabung bagian atas ada stiker hologram ya. Tulisannya warning RCB bla 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 lah. Atau label peringatan dari RCB. Ini tuh tandanya kalau produknya beneran resmi sih. Lalu di bagian atas ada logo RCB. Ini timbul ya, atau emboss. Dan di bagian bawah pengaturan preload ada logo RCB juga loh, tapi ini tuh stiker sih, bukan emboss atau timbul. Dan yang terakhir di bagian penutup piston rootnya ada dua buah logo RCB kecil yang timbul. Ini tuh detail kecil yang bikin keren banget sih. Kesannya sok ini tuh eksklusif gitu. Nah, posisi asoknya ini berada di atas ya, bukan berada di bawah seperti sok pada umumnya. Buat lo yang belum tahu bedanya, kalau as di atas itu menurut gua tampilan motor jadi kelihatan lebih padat ya. Selain itu bagian bawah sok jadi lebih aman dari cipratan lumpur atau batu kecil. Jadi bisa meminimalisir kebocoran seal shock itu sendiri.
Tapi kekurangannya kalau dipakai jarak jauh, oli di dalam shock bisa sedikit cepat lebih panas. Cuma untuk penggunaan harian atau touring ringan sih ini nggak masalah. Kita masuk ke bagian fitur. RCB A3 series ini punya beberapa keunggulan utama yang bikin dia worth it banget ya. Itu yang gue baca di website sih. Yang pertama, precision engineering. Shock ini pakai piston ukuran 20 mm dan asok ukuran 10 mm. Jadi hasil redamannya bisa lebih presisi ya, nggak terlalu empuk sampai mantul-mantul gitu. Tapi juga nggak sekeras shock racing, cocoklah buat harian. Yang kedua, enhanced damping. Ini keunggulan yang paling kerasa. Saat lo lewat jalan jelek, polisi tidur atau turunan kecil, redamannya itu bisa halus banget. Jadi nggak ada efek nyentak atau pantulan keras kayak ditonjok gitu. Dan yang ketiga, adjustable preload. Preload adjuster adalah fitur yang bisa mengatur tekanan awal pegas, jadi bisa disesuaikan seberapa keras atau lembut shocknya itu. Nah, ini fitur yang bisa lo atur sesuai kebutuhan ya. Di dalam dusnya udah ada alat khusus buat nyetel. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal pasang alat ke ring preloadnya. Kalau mau lebih empuk tinggal putar searah jarum jam, tapi kalau mau lebih keras buat boncengan atau bawa barang, putar berlawanan arah jarum jam. Kalau ini sih belum terpasang di motor jadi agak susah sih. Harus terpasang di motor baru bisa di setel. Dan yang terakhir yaitu keempat, sleek design. Walaupun masalah desain itu selera, tapi secara tampilan RCB A3 series ini punya desain yang simple tapi elegan. Cocok buat yang pengen tampilan racing tapi masih bisa sopan buat harian sih. Tapi sayang banget RCB A3 series ini tidak punya fitur rebound adjustable, yaitu fitur yang mengatur kecepatan shock balik ke posisi semula setelah tertekan. Jadi A3 series ini cuma ada settingan preload adjustable ya, settingan pairnya aja. Nah sekarang ke bagian penting pemasangan ya. Karena shock ini aslinya buat Mio series, pas dipasang di Vario 125 ada sedikit penyesuaian ya. Di bagian bowsing udah gua cek pas banget di dudukan Vario, jadi nggak perlu ubah apa-apa sih. Tapi di bagian baut bawah shock, makanya gua mau ganti pakai baut flank bawaan Yamaha Mio. Ini kemarin gua beli di Shopee ya, bukan dapat dari RCB-nya, bukan kelengkapan dari RCB. Karena tiap motor bisa beda ukuran baut flanknya, jadi mending dicek dulu nanti. Dan nanti pas dipasang kalau posisi shocknya agak miring dikit, lo bisa tambahin ring tipis atau spacer kecil biar posisinya center ya, tapi ini nggak wajib kok. Oke, kesimpulannya RCB A3 series ini bisa dibilang shock non tabung terbaik di kelas harga 200 ribuan. Build quality-nya keren, detailnya rapi, fitur preloadnya berfungsi dengan baik, dan tampilannya mewah buat harga segini. Ya cuma 200 ribuan sih. Kalau lo pengen upgrade tampilan motor biar lebih pendek, empuk dan gak nyentak, ini salah satu pilihan paling aman dan tentu worth it banget. Oke, segitu dulu unboxing dan sedikit review kali ini. Jangan lupa like kalau lo suka video kayak gini dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan unboxing part berikutnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Gas terus dan salam satu aspal.